Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasudha Teguh, CGP dari Kabupaten Indragiri Hilir. Kebetulan bertugas di SD 011 Pulau Palas. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Ya, Sri Sri Mardia yang yang baru bertugas juga di SDN 011 ini. baru bertugas Ibu ya. Tanggal berapa kemarin Bu? Ya, awal-awal Januari 2021. Baru juga ya. Nah, Dalam sesi kali ini kita akan mempraktekkan kucing model Tirta. iya ya. Saya di sini sebagai coach dan Ibu sebagai coachee. Oke, hai coach. Ini Ya. coach saya sekarang ya. Jadi masalahnya kita akan menyampaikan masalah saya ini dalam dunia pendidikan. Jadi sekedar sharing ya dengan coach gimana bisa menyelesaikan masalah bersama kayak gitu. Namun sebelum itu perlu saya sampaikan kegiatan kita di sesi ini itu saya izin direkam. Mm-mm. Boleh Bu ya? Boleh banget ya, Izin bisa sih dokumentasi. guru penggerak ya. Iya, guru penggerak. Oh, gitu, ya. Jadi hanya fasilitator Heeh. yang bisa melihat untuk keperluan program. Iya. Dan juga mungkin kalau ada rekan-rekan guru yang di luar Iya, sana yang bisa melihat melihat. mungkin masalahnya sama, Ya. bisa menyelesaikan masalah yang sama tersebut mungkin dengan cara Jika yang nanti saya nantinya ada ya. kawan-kawan yang melihat video ini, Mm-mm. kebetulan sama permasalahan dengan Bu Sri, Iya. bisalah dilihat, bisa dipraktekkan. Kita langsung aja, kira-kira apa tujuan Iya, jadi sesi saya ini kita kali ini? sebagai guru ya, mungkin Mm-mm. masih belajar ya, punya masalah yang saya itu pengen gitu masalah saya itu bisa diselesaikan gitu coach. Oh, Iya. kalau boleh tahu, boleh Iya. diceritakan lebih dalam lagi? Mm-mm. Permasalahannya seperti apa? Iya, jadi masalahnya Mm-mm. kan anak didik saya ini memang masa pandemi ya, jadi guru Ya. itu harus namanya punya digital skill ya Pak Teguh Ya. ya. Jadi punya keahlian dalam bidang teknologi dan juga menjalankan pembelajarannya itu di via WA ataupun juga ada link-link yang dikasih kayak Zoom. Kalau dulu kan masih belum bisa kalau di daerah gitu ya. Aplikasi-aplikasi itu dijalankan jadi via grup aja, ataupun karena banyak juga yang nggak punya handphone atau nggak punya WA atau punya internet atau punya WA tapi nggak ada Iya. paket kayak gitu ya. Jadi saya itu masalahnya pengen menyampaikan misalnya informasi ke anak-anak didik itu agak-agak kesulitan kayak gitu. Mereka itu sangat-sangat susah untuk disiplin mengantarkan tugas kayak gitu, karena saya menyampaikan informasinya itu pada saat pada saat hari kerjanya aja, misalnya hari ini kita kumpul, hari itu saya kasih tahu Oh, seperti itu. gitu ya. Kalau permasalahan lain, ataukah Ya, kita fokus mungkin- ke permasalahan ini dulu? Iya, masalah ini aja dulu. Soalnya saya kebingungan nih Pak Teguh, di anak itu kurang disiplin saat mengantar tugas kayak gitu. Ada yang datangnya cuman bisa dihitung ya, dari 100% itu hanya sekitar 60-70% yang datang gitu, dari berapa Oh, anaknya. gitu. Misalnya anaknya 16, jadi yang datang itu sekitar 10-13 anak kayak gitu. Dari permasalahan Ibu tadi, kira-kira nih, Mm. hambatan Ibu tuh apa? Seperti apa? Ya, hambatannya ya Pak Teguh ya, dari sekian banyak anak ini ternyata ada 5 orang anak misalnya kan, 3-5 anak itu tidak memiliki handphone orang tuanya, tidak punya nomor telepon, tidak punya WA,
ataupun juga tidak punya jaringan internet. Sebenarnya rumahnya jaraknya masih agak-agak ya bisa dijangkau gitu ya. Tapi kan karena kalau kita kasih mendidik anak-anak itu secara online kan, karena tidak boleh bertatap muka, jadi itu siapa yang dapat informasi, kadang kan dia tiba-tiba kan nggak bisa menyampaikan ke temennya walaupun misalnya rumahnya beberapa jarak gitu kan, karena kendalanya itu. Jadi sebelum kita melangkah selanjutnya nih, kita garis bawahi dulu. Iya. Pokok permasalahan ibu tadi, tidak ke semua siswa mengumpulkan tugas. Iya, Karena tepat waktu gitu. tepat waktu karena rata-rata tidak punya gadget. Iya, Ya tidak seperti tahu itu, informasi, tidak tahu kayak informasi, gitu. tidak tahu Mendadak, gadget. heeh. Dan tuh ibu menyampaikan infonya misalnya mendadak. hari itu, iya. Oh seperti itu tuh. Oh. Ya sebenarnya sih masalahnya mungkin ya dari saya ada juga kayak gitu ya, ternyata oh ini anak ini kenapa tidak datang, tidak tahu, ditanyai temannya kemarin kenapa tidak datang, oh tidak tahu informasi bu, jadi saya lagi pergi sama orang tua kayak gitu. Selama ini ibu ngajar seperti apa? Ya mengajarnya ya biasa gitu, online misalnya kan. Jadi anak-anak itu kadang-kadang ya kalau misalnya ada jadwal kita adain pertemuan gitu seminggu sekali kayak gitu untuk memberikan tugas dan mengantar tugas kayak gitu. Kira-kira dari permasalahan ibu nih, sudahkah ibu melangkah-langkah atau mengambil solusi? Apa ibu yang lakukan kemarin? Iya. Saya pernah berpikir gini Pak Teguh ya, mungkin ya saya evaluasi dari diri saya misalnya ya, memberikan informasi itu terlalu mendadak seperti itu. Jadi saya pikir cobalah misalnya minggu besok saya coba untuk memberikan informasi itu satu hari sebelum ataupun juga pada malam hari, sehingga orang tuanya pada saat istirahat bisa membuka WA, ataupun yang tidak punya WA saya telepon langsung, saya minta nomor HP-nya, ataupun teman sebelahnya misalnya ketua kelas ya, ketua kelas itu sangat berperan, misalnya dia ada sebelahnya tuh tetangganya itu adalah temannya sendiri, menyampaikan kepada temannya itu yang saya coba. Cocok lah nih. Iya kayak gitu. Kalau selain itu kira-kira rencana solusi yang akan ibu lakukan selain itu apa? Ya rencana solusinya ya, kalau misalnya orang tua itu bisa berkolaborasi dengan guru gitu kan, berkolaborasi dengan aktif, guru gitu, dalam masalah informasi ya. Yang kedua juga anak-anak tuh sama temennya itu saling memberikan informasi juga, anak-anak sehingga saling memberikan informasi. Dan saya juga dari saya sendiri menyampaikan informasi tidak mendadak kayak gitu, jadi sehari sebelum atau pada malam hari kayak gitu. Rencana ibu tadi kira-kira skala prioritas utama yang akan ibu lakukan itu apa? Iya, ya itu tadi saya mengajak anak-anak ini untuk bisa berkolaborasi sama temennya itu untuk bisa menyampaikan informasi kayak gitu kan. Jadi datang pada hari ini misalnya pada jam segini di tempat ini untuk menyerahkan tugas ataupun mengantarkan tugas kayak gitu. Saya sambil catat boleh ya? Iya. Kira-kira tadi untuk mencapai prioritas ibu itu, iya. Strategi yang akan ibu ambil apa kira-kira? Iya. Mohon maaf ya, saya sambil catat. Oke, boleh Pak Teguh. Jadi strategi saya untuk anak-anak yang nggak punya WA misalnya ya, kalau yang punya WA di grup ya, grup WA ya, saya sampaikan kepada anak-anak, disampaikan bahwa besok mengantar tugas dan mengambil tugas yang baru seperti itu. Nah kemudian yang nggak punya WA, dia hanya punya nomor telepon tapi tidak punya WA internet. Jadi langsung saya hubungi, saya telepon kayak gitu, bahwa besok tuh hadir, pakaiannya ini, jam segini, yang dibawa tugasnya ini, dan diharapkan mengambil tugas lagi dengan membawa masker dan tetap jaga jarak ke sekolah. Kira-kira jangka waktu ibu memberikan tugas tuh berapa lama? Sekitar kalau pelajaran tematik ya biasanya ya, saya ngajar di kelas 4 waktu itu, seminggu sekali Pak Teguh. 1 minggu ya? 1 minggu itu 1 kali pertemuan tatap muka untuk pengadaan penyerahan dan pengambilan tugas. Kalau untuk keberhasilan dari tolak ukur keberhasilan dari rencana ibu itu kira-kira apa? Tolak ukurnya ya itu tadi yang saya sampaikan,
ternyata Pak Teguh, dari yang setelah saya sampai solusi yang kita bicarakan tadi, anak-anak dia yang saya beritahu sebelum hari-hari yaitu yang tatap muka, dia lebih banyak yang hadir daripada yang tidak, gitu. Paling hanya satu ya, yang itu pun ya memang dari dirinya, walaupun disampaikan ya memang ada juga itu lain lagi masalahnya dari kemauan dia untuk datang ke sekolah, karena dianya udah dikasih tahu tapi ternyata nggak datang, itu lain lagi masalahnya. Kira-kira dalam ibu menerapkan tadi strategi, ada tidak hambatan ibu? Hambatannya yaitu tadi, kadang anak itu ya nggak punya apa namanya pulsa kayak gitu, kalau yang punya nomor telepon aja, ataupun yang punya WA tapi nggak punya paket internet kayak gitu, misalnya kehabisan internet ataupun lagi tidak online kayak gitu. Itu aja sih hambatannya. Kalau cara ibu untuk mengantisipasi gangguan tadi apa kira-kira? Antisipasi gangguan tadi ya, kalau misalnya kita jumpa ke anak-anak, misalnya pada hari itu, oh hari ini tidak hadir si ini, tolong panggil temannya sebentar karena rumahnya pada jarak-jarak tidak terlalu jauh di sana itu, tolong beritahu temannya sebentar ya sebelum kumpul gitu kan, dengan yang lainnya, dengan jaga jarak kayak gitu. Tolong diajak temannya ke sekolah kayak gitu ya, antisipasi. Apa yang disampaikan solusi ibu tadi, rencananya, jangka waktunya, tolak ukurnya, antisipasinya itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian boleh tanya lagi ya, selain dari rencana ibu tadi, kegiatan ibu selain itu untuk mengatasi permasalahan tadi adakah tidak? Kegiatannya kayaknya mungkin itu ya yang bisa, kayaknya solusi yang 80-90% bisa terwujud tuh kayaknya itu tadi Pak Teguh. Ya, saya catat dulu. Karena kalau via Zoom, via Zoom Meet dan lain sebagainya itu masih terbatas sekali Pak Teguh. Jadi kedepannya nih komitmen ibu seperti apa untuk menjalankan rencana tadi? Iya, menjalankan rencana tadi saya lebih dekat ke anak-anak dan juga ke orang tuanya untuk bisa berkomunikasi gitu, sehingga tidak salah paham ataupun tidak ada yang tidak tahu tentang apa informasi yang akan saya berikan untuk anak-anak semuanya pada kegiatan tatap muka di sekolah, walaupun misalnya seminggu sekali karena ada sip-sip ya, tidak boleh bergerombol, tidak boleh ngumpul terlalu banyak kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kira-kira ada tidak yang bisa membantu ibu dalam menjalankan komitmen ibu tadi? Ada banget. Siapa nih Bu? Orang tua, ketua kelas itu sangat berperan banget. Mereka sangat benar-benar tanggung jawab Pak Teguh. Ya, anak murid saya sebagai ketua kelas itu, mereka sangat bertanggung jawab, dan juga orang tuanya sangat bertanggung jawab bagaimana agar bisa teman-temannya dia rangkul untuk bisa ikut bersekolah bersama dengan sekuat tenaga gitu, walaupun tanpa paksaan kayak gitu ya. Jadi orang tua itu ya, ketua kelas, orang-orang yang bisa membantu. Kenapa tidak kepala sekolah atau rekan-rekan guru yang lain gitu? Rekan kepala sekolah juga sangat membantu Pak Teguh ya, karena ini masalahnya mungkin tidak terlalu yang darurat banget ataupun juga urgent banget. Jadi kepala sekolah tuh mendukung dari belakang aja, misalnya bisa diselesaikan, masih bisa di solving kayak gitu sama wali kelasnya kayak gitu. Jadi dia dukung aja. Keren ya Bu ya. Begitu. Jadi gitu. Ibu sekarang ya sudah tahu permasalahannya apa. Dari sharing ini ya. Sudah tahu permasalahan apa, kemudian penyebabnya apa, rencana aksi apa, solusinya apa, mau ditemani sama siapa, komitmennya apa. Ibu sudah tahu sendiri kan sekarang. Kira-kira nih, bagaimana tindak lanjut Ibu setelah sesi coaching ini? Setelah sesi coaching ini memang tindak lanjutnya apa kira-kira seperti itu ya, untuk kegiatan apakah untuk tatap muka yang tentang permasalahan tadi? Permasalahan tadi ya, sesuai dengan rencana yang Bu sampaikan tadi. Jadi kayaknya saya terbuka, lega sekali ya dengan adanya coaching ini, dengan sistem pendekatan coaching, terutama dengan coach saya ini. Saya kedepannya itu akan lebih dengan anak murid dan juga guru gitu ya, lebih bisa mendekatkan diri kita untuk bisa berkomunikasi, sehingga anak didik itu bisa masuk gitu ya,
dalam kegiatan belajar mengajar ini, dan juga menyelesaikan tugas itu secara tepat waktu kayak gitu. Misalnya seminggu lagi, kadang anak itu kan lupa ya Pak Teguh ya, misalnya lupa, oh besok tuh harus antar ini, sementara belum selesai. Jadi seminggu sebelum itu pun harus kita wanti-wanti, ingat ya, jangan lupa harus ya, minggu jauh-jauh depan hari, kita ya kan? beberapa hari sebelumnya itu kita udah kasih tahu, ingat ya, hari ini udah dikumpul tugas ini, udah selesai belum, kita ingatkan sebelum itu. Lalu penegasan lagi sehari sebelum ataupun pada malam hari untuk bisa menyelesaikan tugasnya dan mengantar tepat waktu kayak gitu. Iya, mudah-mudahan permasalahan ibu dapat diatasi dengan solusi-solusi yang ibu sampaikan. Iya. Kemudian komitmen ibu dapat diterapkan, ya, kemudian dapat ditindaklanjuti. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kedepannya tak ada masalah ibu ya. Amin. Mudah-mudahan kedepannya dunia pendidikan kita Iya. semakin meningkat, maju, walaupun masa pandemi tetap belajar dari rumah kayak gitu ya. Iya. Coach. Gimana sekarang? Sudah lega ya? Lega Sudah banget, lega ya? Sudah menyampaikan menentukan benar-benar masalah share sendiri, gitu sudah ya. dapat Menemukan solusi sendiri, ya. Menemukan solusi dengan adanya coaching. Sudah membuat komitmen sendiri, Iya. kemudian merencanakan tindak lanjut sendiri. Sekarang sudah lega ya Bu ya. Lega banget. Mudah-mudahan kedepannya aman dan lancar. Amin, Ya Bu ya. lancar terus Ya. ya buat anak-anak juga, selalu semangat dalam belajarnya untuk mencapai cita-cita di masa depan. Itu aja Bu ya. Iya. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Oke. Itu aja. Ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya juga mau cari sumber belajar nih Pak Teguh untuk Iya. ke depannya biar materi itu siap saya sajikan. Kalau ada permasalahan-permasalahan lagi, lain kali bisa disampaikan. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.